Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa sekalian, jumpa lagi di pembelajaran basis data dengan Pak Zul Haidir, SMK Negeri Tugumulyo. Pembelajaran kali ini sebenarnya pernah dipelajari di kelas 11, tapi saya ulangi sedikit agar ini menjadi teringat kembali, agar ini menjadi lebih kuat lagi pemahaman Anda tentang materi ini. Lihat di Google Classroom sudah ada modul 2 Data Definition Language ya. Data Definition Language di modul 2 sudah tertera di situ. Kalian baca dulu materinya. Kalian coba jawab-jawab dulu tugas pendahuluannya. Dikira-kira saja. Kemudian di sini saya langsung menunjukkan bagaimana mempraktikkan data definition language seperti yang tertera pada modul 2 yang saya buat. Untuk masuk ke MySQL saya lebih mempraktikkan dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android, karena teman-teman sekalian ya, atau anak-anakku sekalian hanya mungkin lebih banyak mempunyai Android dibandingkan dengan laptop. Tapi untuk anak-anak yang punya laptop, boleh praktik dengan menggunakan laptop. Jangan lupa, semua yang Anda praktikkan langsung di screenshot, nanti akan dikirimkan ke Google Classroom seperti pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom ya. Di bagian bawah dari modul ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini ada juga di Google Classroom untuk kalian menautkan hasil kerja kalian itu ya. Oke. Selanjutnya kita buka Turmek, langsung klik aja Turmek, cek ya, seperti itu ya. Kemudian kita ketik MySQL D. Kita enter, tekan biru bagian bawah. Oke. Kita cek apakah dia sudah masuk ke MariaDB server. Kita padamkan saja yang ini. Kemudian kita tekan agak lama ya. Saya ulang kembali, kita tekan agak lama saja, bukan tekan agak lama. Mungkin bagi anak-anak yang bermasalah ya, coba dites lagi ya, dihapus-hapus aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin kepenuhan ya. Kita klik new session, kemudian MySQL, kita enter. Kita sudah masuk ke servernya MariaDB. Kita langsung mempraktikkan yang bagian 1, membuat database. Kita membuat database dengan nama yang saya tunjukkan di video ini ya. Untuk membuat database, kita menggunakan perintah. Perintah itu sama dengan query ya. Kalau saya Pak sebut query, berarti kalian sama halnya dengan perintah. Query itu bahasa Inggris apa ya? Query itu sama dengan perintah. Dengan query, create database prac underscore. Jadi kalau membuat database itu tidak boleh dipisah ya, tidak boleh prac spasi, tidak boleh ya, tapi kita harus gunakan underscore itu untuk memisahkan huruf pracnya. Gunakan nama Anda. Jadi create database prac underscore, nama saya Zul, jadi kita buat Zul. Jadi kita membuat database prac Zul ya, prac Zul gitu ya. Kita enterkan. Oke. Tulis di situ database-nya sudah jadi. Kemudian kita mempraktikkan, itu praktik DDL yang pertama ya, membuat database. Kemudian selanjutnya kita mempraktikkan melihat seluruh database. Nah, database yang sudah kita buat itu kita lihat. Kita ketik dengan show langsung nama database-nya ya. Show
data, bukan nama database ya, show databases gitu ya. Pakai S di ujungnya, artinya menampilkan semua database yang sudah dibuat di dalam sistem ini ya, di dalam server Android ini. Kita enterkan. Di situ ada ya yang kita buat tadi, Prakzul ya, ada Prakzul, ada Praktikum Zul. Nah, berarti kita sudah dua kali mempraktekkan. Yang pertama tadi kita membuat database dengan query atau dengan perintah create database Prakzul. Kemudian kita menampilkan database dengan menuliskan query show databases. Sangat mudah sekali kan? Karena mungkin sudah juga pernah dipraktekkan di kelas 11. Ini hanya mengulang kembali agar kalian lebih nyambung dengan pembelajaran database di Common Prompt ini ya, atau di CMD ini. Selanjutnya kita mau menggunakan database ini atau mengakses database. Poin yang ketiga ya, mengakses database. Berarti kita harus menggunakan query use. Kita sebutkan nama databasenya Prakzul, titik koma, enter. Berarti kita sudah berada di databasenya Prakzul ya, Prakzul. Kemudian berarti kita sudah melakukan 3 instruksi ya, membuat database, melihat seluruh database, dan menggunakan database. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melakukan query menghapus database? Menghapus database yang sudah kita buat tadi. Kita coba ya, kita coba dengan query drop. Database yang kita buat tadi adalah Prakzul. Kita coba apakah berhasil kita menghapus database yang kita buat ini. Enter. Oke. Tidak berhasil karena kita berada di database ini ya. Kita tidak bisa menghapus karena query kita kurang ya. Sering terjadi seperti itu. Lihat lagi di catatan yang keempat, menghapus database itu dengan query drop database Prakzul, titik koma, enter. Berhasil ya. Nah, untuk menunjukkan berhasil, kita langsung kembali ke query yang kedua tadi. Kita tampilkan kembali show databases. Oke. Tidak ada lagi ya. Tadi yang di atas, bagian atas ada Prakzul. Kemudian yang di bawah sudah tidak ada lagi Prakzul. Berarti kita sudah berhasil menghapus database yang sudah kita buat tadi ya. Oke, teman-teman sekalian atau anak-anakku sekalian, silakan ulangi kembali keempat langkah ini, keempat langkah DDL ini, Data Definition Language ini, sampai kalian mahir dan di luar kepala. Demikian, kita nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Kita akan membahas kembali tentang DML. Silakan dibaca atau dicari dulu materinya di buku-buku yang sudah diberikan kepada Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.